Oke, baik. Jadi ini kalau terkenalnya dibilangnya COI ya, COI conflict of interest, konflik of interest, konflik kepentingan. Jadi kemarin dipaparkan oleh Pak Tukima ya dari Kanwil Maluku. Jadi ini mungkin latar belakang penguatan integritas di Dijen Perbendaharaan itu ya, pertama karena ada reformasi dalam menata birokrasi menuju good governance ya, terus kemudian membangun harmonisasi, membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah organisasi dalam proses bisnis. Dan juga ini karena ternyata ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau sehingga dia dibentuklah suatu aturan yang mengatur tentang konflik of interest. Di sini ada nanti ada beberapa ada beberapa bahasan, ada definisi, latar belakang, urgensi dan tujuan, serta implementasi instrumen, struktur dan format dan instrumen. Ini ruang lingkupnya. Jadi ini harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini atau sosialisasi ini, kita memahami konsep konflik kepentingan, terus dapat mengidentifikasi potensi adanya konflik kepentingan, dan terakhir kita bisa melakukan penanganan terhadap aduan atau temuan konflik kepentingan. Ini definisi ya. Jadi kalau bicara tentang definisi kadang-kadang memang perlu mencerna lebih dalam lagi karena bahasanya kan bahasa hukum ya. Jadi konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya, gitu ya. Jadi sederhananya, jadi seorang yang punya jabatan, karena jabatannya dia menyalahgunakan jabatan itu untuk kepentingan pribadinya, gitu. Jadi ada kepentingan pribadi atas nama kegiatan-kegiatan kantor, gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan konflik kepentingan. Ini ada pengertian umum ya, pengertian umum definisi di dalam keputusan itu ya, Pak Dirjen. Ada pimpinan pada DJPB adalah Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Direktur, dan Kepala Kantor di lingkungan DJPB. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS, termasuk CPNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ya, sederhananya pegawai itu ya PNS lah yang di DJPB ya. Atasan langsung bagi PNS ini udah jelas ya, UKI udah jelas juga, SKKI lah kalau di Kanwil. Kalau di KPPN ada Feraki ataupun MSKI, kalau di kantor pusat ada bagian KI. Terus ini BMN juga udah jelas ya, barang negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Terus stakeholder adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi, baik internal maupun eksternal, yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan DJPB. Terus ada hubungan afiliasi, adalah hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan DJPB, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Terus ini kepentingan pribadi atau vested interest adalah keinginan, kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. Ini konflik kepentingan tadi udah disampaikan sebelum awal ya. Penyalahgunaan wewenang adalah pembuatan keputusan atau tindakan pegawai yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terus ini ada perangkapan jabatan, adalah pegawai yang memiliki jabatan lain yang memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel. Ini ada gratifikasi pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat itu diskon ya, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Terus ini terakhir, kelemahan sistem adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi DJPB. Nggak bisa. Ini latar belakang ini ya. Dia latar belakang itu menjaga profesionalitas ketika berinteraksi dan menjalin korelasi dengan pihak eksternal maupun pemangku kepentingan di dalam internal organisasi. Yang keduanya, untuk melaksanakan tugas DJPB yang sangat diperlukan adanya pegawai DJPB yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini diharapkan ya dengan adanya ini pengetahuan terkait dengan konflik of interest atau aturan dengan benturan kepentingan ini, ada pedoman yang tegas mengenai penanganan konflik kepentingan atau tercipta tata kelola pemerintahan yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan DJPB maupun dalam berinteraksi dengan para stakeholder lainnya. Ini tujuannya jadi sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi konflik kepentingan di lingkungan DJPB. Jadi ini ya sama kayak kemarin juga kayak terkait dengan pelanggaran kode etik ataupun narkoba ya. Ini tuh dikenal untuk dihindari gitu. Jadi kan kalau kita biasanya kadang-kadang mengenal itu biar untuk diakrabi ya, untuk biar kita bisa bisa lebih tahu gitu. Kalau ini lebih tahunya itu untuk biar kita tidak melakukannya gitu. Dan terus kedua, memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun pegawai di lingkungan DJPB dalam melaksanakan penanganan konflik kepentingan. Karena kadang-kadang kalau ini ya, apalagi kalau tidak diberikan keseragaman ini, jadi ada berbagai interpretasi ya. Misalnya kata si A boleh, kata si B nggak boleh gitu. Nah, dengan adanya keseragaman ini, jadi tidak ada no hard feeling ya. Jadi tidak ada yang merasa wah ini kayaknya UKI-nya lebay, atau misalnya Pak Kanwil tuh kayaknya kaku atau sebaliknya, atau misalnya malah oh ini kok kayaknya longgar banget gitu, kok segala boleh gitu, permisif gitu. Nah, dengan aturan ini, dengan keseragaman pemahaman ini, diharapkan hal-hal itu tidak terjadi. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi unit kerja maupun pegawai di lingkungan DJPB dalam hal A, menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi konflik-konflik kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan. Kemudian menegakkan integritas, dan terakhir adalah mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atau pelaksana tugas dan fungsi unit kerja, dan mencegahnya timbul kerugian negara. Karena kadang-kadang ya hal-hal yang kecil itu ya jadi istilah kelilipan itu sama debu ya, nggak pernah sama sesuatu yang besar gitu. Ataupun kita kalau misalnya tersandung itu dengan batu kecil ya, biasanya seperti itu. Jadi ini konflik-konflik kepentingan itu harus kita hindari. Terakhir adalah menciptakan pelayanan yang profesional, bersih, dan akuntabel. Mungkin nanti kita akan lihat dari contoh-contohnya kenapa tujuan-tujuan seperti ini yang disampaikannya. Ini bentuk dan situasi konflik kepentingannya. Jadi ini mudah-mudahan dengan nanti dipaparkan bentuk dan situasi konflik kepentingan ini, kita sepakat terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak gitu. Jadi jangan lagi jadi istilahnya kayak semacam diskusi debat panjang gitu. Oh ini boleh, oh ini tidak gitu. Padahal sebenarnya sudah berdasarkan ketetapan itu tuh tidak boleh. Jadi ini penyebab terjadinya konflik kepentingan. Rangkap jabatan, ada kepentingan pribadi, ada penyalahgunaan wewenang, ada kelemahan sistem, ada gratifikasi. Jadi rangkap jabatan di sini tuh bukan rangkap jabatan seperti Pak Harto PAPK dengan PA2 ya, itu karena tidak ada konflik kepentingannya sebenarnya. Tapi konflik kepentingan itu misalnya kalau saya merangkap di bidang PA2, atau misalnya kalau ketika Pak Kabu cuti itu misalnya saya menjadi
jadi PLH-nya Pak Kabu. Itu ada konflik kepentingan karena apa? Karena saya sebagai pemeriksa pengendalian internal, jadi nanti tidak ada check and balance seperti itu. Terus ini ada kepentingan pribadi, hubungan dan kedekatan, janji dan balas budi. Ini kepentingan pribadi misalnya kayak penunjukan barang dan jasa ya, yang ditunjuk itu saudara-saudaranya seperti itu ya, tidak berdasarkan misalnya efisiensi dan efektivitas. Terus ada penyalahgunaan wewenang misalnya karena jadi karena ada faktor like and dislike misalnya, pimpinan menunjuk orang untuk misalnya ikut suatu kayak talent pool gitu tanpa misalnya tanpa melihat melihat dari sisi kompetensi pegawainya. Jadi misalnya sebenarnya secara kompetensi si pegawai A itu bagus, tetapi karena faktor dislike jadi tidak diajukan. Sebaliknya ada yang misal kompetensinya kurang, tapi karena faktor like-nya itu jadi diajukan. Terus ada kelemahan sistem budaya organisasi yang kemarin juga kayak budaya EWU pakai EWU ya, seperti itu ya, SOP tidak memadai karena memang tidak diatur di SOP-nya, misalnya hal-hal yang yang mengganggu sebenarnya kinerja itu kemudian dilaksanakan. Dan terakhir adalah gratifikasi ya, uang hadiah ataupun voucher ini juga atas nama misalnya pertemanan dan lain sebagainya kadang-kadang dilakukan penerimaan atau pemberian gratifikasi seperti itu ya. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi ya, situasi pemicu terjadi konflik kepentingan. Ini terkait dengan gratifikasi pertama ya, situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atau cenderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi. Jadi misalnya dikasih voucher hotel gitu karena misalnya sudah sering jadi langganan dari satu hotel untuk mengadakan kegiatan, ataupun misalnya ya ketika Lebaran dikasih hadiah oleh Satker misalnya parcel seperti itulah termasuk situasi pemicu terjadinya konflik kepentingan. Ini ada terkait penggunaan aset ya, situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya kalau di sini alhamdulillah kan kita tidak pernah misalnya kayak Pak Kabu pulang misalnya ke Makassar menggunakan mobil pribadi, mobil kantor gitu, jadi bawa ke mobilnya ke Makassar, itu bisa termasuk situasi pemicu terjadinya konflik kepentingan. Kemudian ada situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan ya. Jadi misalnya ya ini banyak ya, misalnya ada rahasia-rahasia yang seharusnya sebagai ini dokumen rahasia seseorang misalnya ya dipergunakan karena pengen karena kepo ya, karena pengen tahu, misalnya disampaikan misalnya kayak ada yang sifatnya penilaian pegawai seperti itu ya, disampaikan ke orang lain gitu supaya misalnya ada mendapatkan keuntungan seperti itu. Terus ini situasi perampatan jabatan atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, tadi saya sudah sampaikan ya, sejenis atau tidak sejenis sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Kayak kalau di kita juga udah diatur ya untuk misalnya pejabat perbendaharaan PPK itu tidak bisa sama PPSPM atau sama bendahara ya, dirangkap gitu. Kemudian ini situasi di mana pejabat atau pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang diberlakukan.
Ini juga termasuk yang tadi ya, penyalahgunaan wewenang gitu. Jadi misalnya apa namanya ya, boleh atau tidak boleh, kalau untuk secara umum misalnya tidak boleh dilakukan, tapi ada orang yang kalau karena dia itu apa namanya dianggapnya ya kroninya itu jadi boleh gitu. Jadi harus ada equal treatment ya, di mana ketika sesuatu hal itu tidak boleh dilakukan oleh apa namanya semua pegawai, jadi itu harus secara konsisten dilakukan. Jangan sampai misalnya untuk pegawai tertentu itu diperbolehkan. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Jadi misalnya kayak apa namanya, mungkin saja dari apa namanya pihak kayak kita kalau di apa namanya di UKI ya, di SKKI kan ada pemantauan terkait dengan penerbitan apa SPM ya, penerbitan SPM atau pengadaan barang dan jasa. Kemudian misalnya dari pihak pengelola perbendaraannya menyampaikan kepada UKI supaya tidak dilakukan ketika dilakukan pencatatan ketika ada penyimpangan gitu. Atas nama biar misalnya tetap Kanwil Sulbar itu tetap kelihatan bagus seperti itu ya. Terus ada lagi situasi di mana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi di mana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai. Jadi ini kayak apa namanya untuk pengadaan barang dan jasa juga ya. Jadi kadang-kadang kita membocorkan nilai apa namanya nilai hasil, misalnya hasil penawaran orang lain pesaing, terus kita kasih tahu kepada orang apa namanya penyedia jasa yang kita ingin menangkan gitu ya. Terus situasi di mana keputusan kebijakan dipengaruhi oleh pihak lain yang membutuhkan ya. Ini kalau memang misalnya suatu keputusan sudah dibuat tapi kemudian ada kayak semacam bujuk rayu ataupun apa namanya ya permintaan gitu ya, itu disampaikan, itu akan terjadi konflik kepentingan. Ini situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi misalnya pegawai juga dia itu punya apa namanya punya perusahaan, misalnya perusahaan yang kemudian ketika pengadaannya itu akhirnya si pegawai itu apa namanya mempunyai akses lebih sehingga bisa memenangkan ketika pengadaan barang dan jasa. Ini juga situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang ya. Ini banyak ya, misalnya apa namanya kayak pemberian penilaian atau penunjukan seseorang, rekomendasi gitu karena adanya apa namanya kewenangan itu. Baik, kita lanjutkan situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan oleh DJPB, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang atau jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang jasa di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya. Jadi ini kayak dalemannya kita tuh disampaikan kepada kita speknya pengen begini. Jadi nanti si pihak ketiga yang kita ingin menang itu akhirnya bisa memenuhi kualifikasi itu, sementara pesaing-pesaing lain karena tidak mendapatkan informasi itu akhirnya tidak bisa dapat misalnya. Terakhir ini situasi di mana terjadinya hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan pejabat atau pegawai sehubungan dengan jabatan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ya misalnya kalau
ada pertemanan yang sangat erat misalnya dengan mohon maaf ya Pak Kanwil dengan misal salah satu KPA, kemudian ketika KPA itu menginginkan revisi misal padahal itu tidak dibolehkan, kemudian berpengaruh terhadap peraturannya. Nah, itu yang termasuk dengan situasi yang mungkin akan terjadi konflik kepentingan. Nah, ini instrumen pertama adalah identifikasi konflik kepentingan. Jadi pertama ada dari sisi pegawainya, yang kedua adalah dari sisi unit kerjanya. Dari sisi pegawai yang berpotensi menghadapi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya harus atau wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi konflik kepentingan. Diawali dengan melakukan telahan awal terhadap potensi konflik kepentingan. Kemudian merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan. Terus yang unit kerjanya kemudian melaksanakan identifikasi potensi konflik kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Dari hasil identifikasi itu kemudian dikeluarkan rekomendasi untuk pencegahannya seperti apa. Nah, ini pencegahan konflik kepentingan, menciptakan dan membina budaya organisasi, mendorong kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan, termasuknya sosialisasi seperti ini juga diharapkan dapat menciptakan budaya organisasi. Terus yang kedua, SOP, upaya pencegahan terjadinya konflik kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutahiran prosedur operasional standar atau SOP dan memutakhirkan SOP yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada konflik kepentingan. Kemudian ada tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan ya. Jadi setiap pejabat atau penyelenggara negara dan pegawai semua wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat atau pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Karena kadang-kadang ini ya kita tuh lebih mudah mencontoh yang salah daripada mencontoh yang benar. Jadi ketika salah, terutama kalau pimpinan yang berbuat salah, itu menjadi kayak justifikasi bagi bawahannya untuk melakukan hal yang sama. Terus kode etik dan kode perilaku ya kita sudah sampaikan kemarin pemutakhiran kode etik dan kode perilaku, terutama terkait larangan-larangan yang berhubungan dengan konflik kepentingan. Yang terakhir adalah pengungkapan atau deklarasi pelaporan ya. Jadi ini juga perlu perlu disampaikan ya, kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasi. Jadi jangan ada budaya mendem jaroah, jangan biar nggak ribut gitu ya, biar nggak terjadi konflik di dalam organisasi. Jadi pengungkapan atau deklarasi atau pelaporan itu perlu ya untuk mengungkap dan mendeklarasikan potensi konflik kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi. Ini mekanisme yang efektif ya buat mencegahnya terjadi konflik kepentingan. Ini penanganan konflik kepentingan. Pada dasarnya prinsipnya adalah penanganan situasi konflik kepentingan itu meneruskan atau melarang kegiatan yang mempunyai konflik kepentingan. Membuat surat pernyataan kepada atasannya, surat pernyataan bila ada hubungan saudara dan juga perangkapan jabatan apabila sudah diatur ya. Jadi ini boleh atau tidak boleh, terus tapi tetap harus dibuat ketika misalnya ada pelaksanaan yang dianggap konflik kepentingan harus ada keterangan, ada surat pernyataannya. Terus faktor pendukungnya, beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan konflik kepentingan adalah komitmen, ya, partisipasi, terus perhatian khusus, terus langkah preventif, serta penegakan kebijakan penanganan. Mekanisme penanganan, jadi apabila terjadi situasi konflik kepentingan, maka pejabat atau pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui atasan langsung dan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Kalau kita kan punya si pandu ya, atau misalnya ke UKI, boleh misalnya kalau dianggap
di organisasi kita itu ada konflik kepentingan yang sudah disebutkan seperti tadi ya, misalnya kayak ada hubungan apa namanya, ada hubungan tertentu ataupun misalnya penyalahgunaan BMN ataupun misalnya tadi ada gratifikasi, itu yang harus dilaporkan atau ditangani ya, disampaikan melalui atasan langsungnya. Ini sanksi terhadap jadi setiap pejabat yang terbukti melakukan tindakan konflik kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberi sanksi ya. Ya, jadi ini mekanisme pengaduan. Pengaduan itu kan bisa dari pegawai, bisa dari masyarakat atau atasan langsung maupun dari UKI ya. Kemudian nanti dari UKI itu akan melakukan penelaahan awal terhadap pengaduan atau temuan tersebut. Kemudian dianalisis apakah ada konflik kepentingan. Kalau tidak, berarti nanti diarsip. Kalau ada, berarti nanti ada rekomendasi pengendaliannya seperti apa. Kemudian akan ditindaklanjuti oleh atasan langsung atau pimpinan kerja. Jadi yang menegakkan apa namanya terkait dengan menindaklanjuti adanya penanganan konflik kepentingan itu bukan UKI ya, tapi atasan langsungnya. UKI dalam hal ini hanya memberikan rekomendasi. Ini nih penjelasan yang tadi ya, penjelasan dari apa namanya alur yang tadi ya. Ini mungkin detailnya ya terkait dengan pengendalian ataupun pengelolaan konflik kepentingan. Jadi bisa saja atasan atau pimpinan dari unit kerja itu meminta pegawai yang terlibat untuk tidak meneruskan kegiatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dan atau golongan ya. Jadi menegur lah, misalnya tadi kalau misalnya Pak Kabu menggunakan mobilnya untuk ke Makassar, kemudian Pak Kanwil ya harus menyampaikan bahwa karena rekomendasi dari UKIM bahwa Pak Kabu itu tidak boleh lagi menggunakan mobil sampai ke Makassar misalnya. Terus pegawai yang terlibat membuat surat pernyataan konflik kepentingan bahwa yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi bisa jadi sebenarnya tidak terbukti misalnya ya. Jadi pegawai yang terlibat membuat pernyataan bahwa itu dia tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Terus apabila pegawai yang bersangkutan diketahui masih melakukan tindakan yang terkait kepentingan ya setelah sudah diberi peringatan misalnya, maka pimpinan unit kerja itu wajib pertama melarang pegawai dimaksud untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi tersebut, mencabut akses pegawai ke aplikasi atau sistem, mencabut izin penggunaan aset BMN, terus memindahkan pegawai atau merekomendasikan pejabat yang terlibat untuk dimutasi dari posisi jabatan saat ini. Tindakan oleh atasan atau pimpinan unit kerja terkait pengendalian atau pengelolaan konflik kepentingan tidak menghentikan proses pelanggaran disiplin kode etik terhadap pegawai yang terlibat. Jadi ini hal yang lainnya sudah diatur juga di kode etik ya. Nah, ini monitoring dan evaluasi konflik kepentingan yang dilakukan oleh oleh UKI ya. Nanti isinya harus ada tujuannya, ada sasarannya, ada pendekatannya, ada waktu dan jadwalnya, ada pelaporannya. Nah, jadi ini hierarki pengendalian konflik kepentingannya. Kayaknya tidak bosan-bosannya ya dari UKI mengingatkan terkait three line defense ya. Walaupun mungkin tadi kemarin ada pertanyaan Pak Ramli yang ketiganya itu apa ya? Ketiganya itu IT. Sebenarnya jangan sampai ini permasalahan ini udah sampai ke lapis ketiga gitu, karena berarti kalau udah masuk ke lapis ketiga itu berarti udah parah banget gitu ya, udah parah. Jadi
mudah-mudahan cuman paling maksimal itu sampai ke second line aja. Jadi di second line itu kita melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas yang berpotensi terjadi konflik kepentingan. Kemudian memberikan rekomendasi pengendalian atau pengelolaan atas konflik kepentingan yang terjadi. Terus menerima laporan atau dugaan terjadinya konflik kepentingan. Terus melakukan sementara atasan langsung atau pimpinan unit kerja atau first line itu melakukan pengawasan melekat lah kalau istilah Pak Tri ya kemarin terhadap pelaksanaan tugas yang berpotensi terjadi konflik kepentingan. Terus ya, ini yang tugas menindaklanjuti rekomendasi UKI juga adalah atasan langsung atas pengendalian atau pengelolaan atas konflik kepentingan yang terjadi. Ini ada beberapa ya sebenarnya secara sepintas sudah kita bahas juga terkait pengadaan barang dan jasa ya misalnya ya. Ini ada proses pengadaan barang jasa tidak transparan atau tidak profesional sehingga menguntungkan pihak tertentu. Terus ini pejabat dan pegawai terkaitnya itu pejabat dan pegawai terkait. Jadi mungkin kalau di dalam ini udah langsung menunjuk nama ya siapa misalnya. Penyebabnya hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, misalnya bisa aja bukan saudara tapi dalam pengadaan barang jasa itu ada minta voucher seperti itu ya atau cashback seperti itu ya. Ini prosedurnya itu dari awal, jadi dari ada pencegahannya, pengadaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jadi pemilihannya dan juga mungkin ada fakta integritas ya untuk bahwa tidak ada gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa ya. Mendorong pejabat yang mempunyai konflik kepentingan untuk menyatakan potensi keterikatan dengan pihak lain. Terus ada keteladanan pimpinan ya, perbit ya audit. Ada pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. Jadi kalau memang misalnya terbukti ada vested interest atau kepentingan pribadi dalam pengadaan dan barang jasa itu harus ditindak tegas. Tadi ditindaklanjuti ya. Jadi apa dimutasi atau apa dan lain sebagainya ya. Ini konflik kepentingan juga pada perjalanan dinas juga sering ya, jadi bisa terjadi. Mudah-mudahan di kita tidak ya. Kalau jadi kemarin itu ada contohnya itu yang sebenarnya relevan di kita, misalnya contohnya itu kayak seorang kanwil mempunyai anak yang mau dinikahkan ya, ada pesta perkawinan salah seorang kanwil misalnya di Semarang, kemudian dibikinlah rapat pimpinan di Semarang gitu. Nah itu termasuk konflik kepentingan pada perjalanan dinas, jadi melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar, ataupun sebenarnya kayak kita tidak ada kepentingannya terhadap suatu tempat tertentu, tapi tempat itu merupakan tempat wisata, kemudian diaturlah supaya SPPD ke tempat sana. Jadi ini penyebab hal ini ada ketiadaan kode etik pegawai yang mengatur pekerjaan di luar kantor. Prosedurnya menambahkan kode etik yang mengatur pekerjaan di luar kantor, internalisasi kode etik dan kode perilaku pegawai, dan pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera. Jadi kalau kemarin hasil diskusinya ya diupayakan supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Artinya kayak rapim gitu ya, jangan jangan dicocok-cocokin gitu waktu maupun tempatnya ya dengan orang yang misalnya melakukan pernikahan, resepsi pernikahan. Nah ininya ya format pelaporannya ya. Jadi ada untuk segala pelaporan di UKI itu memang nggak boleh anonim ya, harus ada jelas gitu. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan, walaupun nanti kerahasiaan si pelapor itu harus dijamin oleh UKI gitu. Nanti mungkin
ada pelajarannya terkait pelindungan terhadap saksi ya. Jadi jangan sampai nanti si pelapor tuh malah diintimidasi oleh pegawai yang melanggar. Gitu. Jadi apa namanya pelaporan itu tetap harus ada namanya, tapi nanti akan dirahasiakan siapa pelapornya. Dan itu selama 9 bulan dari luar, tapi 3 bulan November. Baik, sebenarnya itu aja sih ya kali yang bisa disampaikan terkait videonya. Pak Tri bisa di ini nggak? Bisa disetel? Sebenarnya videonya bisa dilihat sendiri sih kalau mau atau mau disetel. Kebetulan videonya belum di-download Pak. Karena juga sepertinya hampir sama juga dengan materi Pak. Siap. Baik, itu aja barangkali ya, karena selebihnya itu terkait ini ya, soal kuis. Itu malah mungkin yang bakalan keluar di ini ya, di apa namanya, di hasil tes. Baik Pak Okan, Pak narasumber untuk sudah menyampaikan dengan jelas. Namun demikian, apabila dari Bapak Ibu masih ada yang perlu disampaikan, kami persilakan. Mohon izin Mas Tri, boleh menambahkan? Siap, silakan Pak Sarip. Mohon izin Pak Oka. Pak Oka, ini kan kebetulan ada teman-teman juga yang melakukan diklat metodologi penelitian. Mohon mungkin untuk teman-teman yang melakukan diklat metode penelitian berikan dispensasi untuk mungkin tidak mengikuti sepenuhnya karena acaranya dimulai 7:30. Barusan saya tadi juga di WA dari bagian SDM bahwa banyak yang terlambat. Dan untuk teman-teman yang metode penelitian, mohon besok agar tepat waktu untuk mengikuti Zoom PJJ-nya. Mohon izin Pak Oka, agar diberikan dispensasi. Terima kasih. Siap Pak Arif, sebenarnya udah disampaikan juga ya kemarin ya Pak Tri ya, boleh tidak ikut nanti tapi ngelihat videonya atau misalnya dari itu juga paparannya cukup kalau memang sudah paham gitu ya. Jadi karena sebenarnya ini udah teman-teman dari penyusun materi juga sudah menurut saya sudah cukup clear ya ininya paparannya. Jadi mau dari sana saja semuanya bisa gitu. Cuman kadang-kadang kalau cuma paparannya dikirimkan karena mungkin karena kesibukannya teman-teman juga jadi nggak baca gitu. Jadi ini kan ibaratnya kayak sama-sama membaca inilah paparannya gitu bareng-bareng. Ini tuh memudahkan aja lah untuk ini. Kalau secara kontennya itu insya Allah sih dari yang sudah dibagikan oleh Pak Tri itu udah memenuhi ya. Begitu Pak Arif ya. Terima kasih Pak Oka. Ya, menambahkan Pak Arif, jadi memang untuk yang mengikuti kegiatan lain dan tidak bisa dihindari ataupun harus tetap tatap muka lewat Zoom, kami sudah sampaikan dahulu sudah bisa. Namun besok kami juga akan meminta data dukung dari Pak Arif untuk kami lampirkan di laporan. Jadi nanti ada laporan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan pas kita lakukan kegiatan ini tidak bisa mengikuti sepenuhnya, namun ada data dukungnya, surat tugas dari Pak Arif. Mohon nanti Pak Arif bisa menyampaikan ke kami. Baik, untuk yang lain, kami silakan mungkin Pak Kakanwil. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Okan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya dalam penguatan integritas. Mari kita bersyukur terus hari ini kita sehat ya. Ini saya nggak bosan-bosan ngingetin. Sekarang zona merah, Pak Dirjen juga ngingetin varian Delta yang berbahaya.
Jadi alhamdulillah kita masih bisa menjaga diri kita dan diberi Allah kekuatan kepada kita semua. Untuk yang poin pertama saya negesin kembali yang Pak Arif ya. Saya pikir Pak Oka dan Pak Tri sudah very clear ya untuk menjelaskan itu semua. Tetapi ini contoh yang bagus untuk konflik kepentingan ya. Ada berbagai kegiatan yang harus dihadapi oleh teman-teman. Jadi disampaikan dengan baik ke penyelenggara bahwa itu bisa ditolerir. Tapi tadi Pak Tri untuk akuntabilitasnya teman-teman memang dapat surat tugas mengikuti PJJ atau kegiatan yang lain itu jelas. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, saya pikir ini bisa dilakukan. Yang penting tadi siapapun yang lagi ada kegiatan bisa di backup ya. Yang kedua, saya mengajak teman-teman semuanya dengan makin memahami teori konflik kepentingan, ini tidak membuat kita makin bingung, khawatir, atau risau tidak bisa bergerak, tapi sebetulnya ini justru akan memberikan pengawalan kepada kita semua. Silakan teman-teman punya teman banyak, karena kadang teman-teman itu mempermudah pelaksanaan misi kita. Tetapi dengan adanya teori-teori yang kita terima ini justru akan menjaga bagaimana misi itu dilaksanakan secara fair dan akuntabel. Ya, contoh misalnya PPA 2 atau PAPK lah. PAPK dengan makin mengenal dinas-dinas itu akan menguatkan pelaksanaan misi untuk bisa terpenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan. Justru kita tidak mentolerir keterlambatan, kesalahan, dan lain-lain. Itu yang saya harapkan kepada teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang milenial, mari belajar semakin kuat ya. Di dalam pelaksanaan tugas dan misi ini, kita dibantu oleh tools ya, IT dan lain-lain. Tetapi tidak akan mengurangi peran kita dalam konteks komunikasi ya, komunikasi, koordinasi ya. Jadi tetap dilatih, kadang semuanya itu tidak selesai dengan IT, tidak semuanya tidak selesai dengan Zoom, semuanya tidak selesai dengan kita hanya di kantor. Jadi mari kita pahami semuanya. Nah, ini terima kasih kita ada pencerahan seperti ini dan beberapa topik yang lain itu makin menguatkan diri kita ya untuk menjadi ASN atau pejabat atau staf yang bisa menjalankan misi organisasi ini dengan baik. Karena dinamika kehidupan ini ada value, dinamika bekerja ada value ya. Kita bisa mendudukkan dengan baik mana hubungan kemanusiaan kita dengan saudara, dengan teman, dengan kerabat, orang lain itu ada value-nya sendiri di kehidupan ya kemanusiaan. Tetapi value kerja, organisasi ada value juga. Nah, jadi kita bisa mendudukkanlah di mana posisi kita dengan baik. Teori-teori ini mengasah kita untuk makin baik lah intinya begitu. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa demikian Pak Tri, Pak Oka, terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman sudah semakin clear ya dan bisa mengikuti ini. Kalau nggak bisa langsung ya silakan sesuai dengan yang disampaikan Pak Oka dan Pak Tri tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi. Namun ada sekedar mengingatkan dari kami dari SKKI bahwa target pembangunan JTI untuk akhir September kita sudah harus 100%. Untuk itu kami akan melakukan rapat progres pemenuhan dokumen JTI. Itu nanti akan kami sesuai dengan arahan Bapak Kabid SKKI akan kami intenskan. Jadi kalau sebelumnya kita lakukan secara
umum atau semuanya ikut, nanti untuk selanjutnya kita akan melakukan per pengungkit, jadi per koordinator. Jadi tidak semua koordinator ikut, namun karena sudah mendekati target 100%, kita laksanakan secara per koordinator. Jadi mohon izin nanti kami juga akan menyampaikan mungkin setelah acara internalisasi ini ya, setelah penguatan integritas. Namun demikian tidak kaku harus demikian, kita tetap menyesuaikan dengan jadwal dari bagian atau bidang lain. Namun untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan sebagai pedoman untuk melaksanakan rapat koordinasi atau rapat progres pengumpulan dokumen, akan kami sampaikan usulan kegiatan kepada Bapak Kakanwil secara tertulis. Jadi nanti untuk pelaksanaan kegiatannya kita fleksibel mengikuti kegiatan, jadwal kegiatan dari bagian atau bidang lain. Namun demikian tidak mengurangi semangat untuk kita tetap mensukseskan raihan WBK insya Allah di tahun depan. Jadi nanti kami sementara ini kita kurang lebih sudah di atas 70% untuk bulan Juni. Jadi nanti hari ini insya Allah akan saya sampaikan usulan kegiatan kepada Bapak Kakanwil untuk melaksanakan rapat kegiatan. Sekali lagi jadwal itu secara tertulis setelah acara kegiatan penguatan integritas. Namun demikian untuk teman-teman yang memerlukan waktu lain tetap kita melayani, jadi tidak kaku. Namun tentu saja juga tidak bisa terlalu molor karena kita ada target waktunya. Kemudian mengingatkan kembali terkait dengan parade pemberian penghargaan kepada KPPN, mohon bidang dan bagian target tanggal 15 sudah menyampaikan ke kami, sudah bentuk mungkin piagam walaupun secara soft copy, jadi kami bisa untuk menyampaikan kepada Bapak Kakanwil bahwa progresnya sudah siap. Dan kemudian kami juga akan mengusulkan untuk kegiatan parade pemberian penghargaan kepada KPPN maupun kepada pegawai itu akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus. Setelah kita mengikuti acara, biasanya ada acara Zoom atau upacara secara virtual, nanti kita akan mungkin Zoom lanjut untuk penyerahan kepada KPPN maupun kepada pegawai yang mendapatkan apresiasi. Namun nanti konsepnya akan kami susun untuk kami usulkan kepada Pak Kabid dan Bapak Kakanwil. Mungkin itu demikian beberapa pengumuman dari SKKI. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Tri, siap mohon Pak. izin Pak. Oke Pak Tri, saya mohon izin menambahkan apa yang disampaikan Pak Tri. Saya mengajak teman-teman semuanya, kalau ada kegiatan mari kita share, karena saya yakin ya kesibukan teman-teman dalam pelaksanaan IKU-nya masing-masing itu ada kegiatan yang terjadwal ya, deadline-nya sudah ada ya. Nah, supaya semuanya clear, karena kita ini kadang ada irisan atau tugas mendadak yang jadwalnya perlu disesuaikan ya. Nah, tadi Pak Tri artinya tetap fleksibel, tapi setidaknya baik itu SKKI, BPA 1, BPA 2, atau umum, ataupun nanti dari PAPK, itu ada jadwal yang memang bisa dikelola dengan baik dan bisa diinfokan untuk semuanya. Nah, saya mengharapkan ini Pak Arif sama Pak Tri kan kita sudah ada rencana kegiatan, silahkan sebetulnya itu bisa diakses di situ. Nah, kalau misalnya belum, masukkan di situ.
kegiatan unitnya yang sudah terjadwal biar bisa diketahui untuk yang lain. Jadi nanti kalaupun itu bentrok, nah seperti Pak Tri ini ada bentrok, nanti bisa tinggal dilakukan komunikasi kapan jadwal yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan tersebut, mau mundur, mau tanggal berapa. Tapi memang semuanya ada deadline, jadi tidak bisa lama-lama. Nah, untuk kegiatan-kegiatan sudah terjadwal, saya mengajak ini kan sudah bulan Agustus, ya bulan 8. Untuk misi-misi kita triwulan 3 atau triwulan 4, saya mengajak unit-unit atau bidang-bidang apabila ada pekerjaan yang cukup besar, ya, yang butuh pemikiran, seperti misalnya capacity building yang harus bersama-sama semuanya, atau penyerahan DIPA nanti di bulan November. Karena kesibukan masing-masing, silahkan dijadwal kalau kita mau rapat, karena ada irisan satu sama yang lain. Parade tadi, parade penghargaan. Nah ini bagaimana pelaksanaannya? Pasti itu ada diskusi di situ ya. Terus ada yang nanti kalau perlu dana untuk mencetak piagam, bagaimana di unitnya masing-masing, SKKI punya anggaran enggak? PPS 1 untuk satker terbaik punya anggaran enggak? Cukup enggak? Nah, saya mohon ini didiskusikan dengan umum, barangkali umum ada alokasi anggaran yang bisa mensupport semuanya. Ini kita banyak irisan yang saling support ya, termasuk pembiayaan selain agenda-agenda tadi. Saya rasa itu ya Pak Oka, Pak Tri, supaya kita bisa terus smooth ya dalam merencanakan segala sesuatu di sela-sela kesibukan teman-teman semuanya. Demikian Pak Tri, makasih. Saya mohon Pak Arif dan Pak Tri bisa ngawal untuk jadwal kegiatan kantor. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sudah tidak ada tambahan lagi. Karena banyak kegiatan yang harus Bapak Ibu laksanakan untuk hari ini. Mohon maaf apabila dalam mengawal dari awal sampai dengan saat ini ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari saya dan narasumber Bapak Kabid, Bapak Agus Walaksana Sadikin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum absen, silakan absensi dulu. Kemudian mudah-mudahan hasil ujiannya juga memuaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman SHKI harap tidak meninggalkan Zoom meeting dan juga Pak Kanwil mohon